Salam semesta, hidup itu jalani saja. Mengaji Tajul Arus, rujukan utama mendidik jiwa. Tentang maksiat. Sahabat, maksiat hamba kepada Allah adalah ketika hamba tidak lagi mengingat kebaikan dan anugerah yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Padahal Allah telah memberikan rizki, mencurahkan segala kebaikannya kepada kita, menunjuki kita ke jalan yang lurus, menganugerahi kita badan, wajah yang bagus, dan kecakapan intelektual, dan sebagainya. Sehingga jika kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian, tidak mengenal kedudukannya orang yang tidak merasa diawasi olehnya. Maka dari itu kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melihatnya, dan kita harus meyakini bahwa Allah melihat kita, melihat apa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, tidak beruntung orang yang sibuk dengan selain Allah. Maka dari itu sahabat, mari kita lakukan dan kerjakan sesuatu hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa, hati kita juga diisi selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang dilarang olehnya. Setelah kita sudah menyadari kedekatan Allah dan menyadari bahwa kita dalam pengawasannya, tentu kita akan berhenti melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Orang yang bodoh akan merasa jauh dari Allah dan dia akan kerap melakukan kemaksiatannya kembali. Lalu, orang yang sudah menyadari akibat dosa pada dunia dan akhiratnya, pada alam gaib dan yang kasat mata, tentu kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita sudah menyadari bahwa kita, dalam diri kita sudah ada dalam genggaman Allah, tentu kita tidak akan menentangnya kembali. Sahabat, selanjutnya kandungan maksiat. Maksiat merupakan sikap lancang kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak aneka keburukan di dalamnya, seperti mengingkari janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengurai tali kasih cinta, yaitu melepaskan cinta Allah kepada hamba atau hamba kepada Allah, lebih mengutamakan makhluk ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menuruti hawa nafsunya. Dan yang terakhir adalah melepaskan pakaian malu serta menentang Allah dan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kemaksiatan juga memiliki dampak lahiriah dan batiniah. Dampak lahiriahnya itu seperti hilangnya cahaya wajah dan juga anggota badan, sulitnya menangis, malasnya beribadah, dan juga tidak menjaga puasa, sholat, haji, serta perintah Allah, dan enggan untuk mengagungkan Al-Quran. Selanjutnya, sisi batiniahnya seperti hati yang kesat dan kasar, jiwa yang membangkang, dada yang sempit akibat syahwat, dan hilangnya kenikmatan ketaatan, hadirnya gambaran dunia didominasi oleh hawa nafsu yang berlebihan, serta lupa untuk menghisap atau menghitung dirinya sendiri. Sebenarnya masih banyak dampak keburukan akibat dosa dan maksiat yang terus kita jalankan. Sahabat, pelaku maksiat sering merasa risau dan gelisah, dan juga akan kesulitan dalam hidupnya. Itu akibat dari kemaksiatan dan melalaikan Allah serta melupakan Allah. Bagaikan tanaman yang jauh dari sumber air. Kebalikan dari itu semua adalah keadaan yang berupa ketaatan. Sahabat, orang yang paling bodoh adalah orang yang selalu mengutamakan dunia ketimbang akhiratnya. Padahal akibat di akhirat kelak tidak bisa kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Hidup itu jalani saja. Salam semesta.